Kembali bersama saya Asti Dohu dalam program Dialog Pastoral edisi spesial dalam rangka Festival Golokoe Maria Assumpta Nusantara tahun 2026. Sobat Media Komsos, tema kita kali ini pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran efisien dalam menjangkau pasar yang lebih luas untuk pengembangan usaha pangan. Dan edisi kali ini sangat spesial karena kita langsung di kebunnya. Dan telah hadir bersama saya owner dari Green Floresca, ada Kakak Wilfriedus da Costa Mones, atau biasa disapa Kakak Wil. Halo Kakak Wil. Halo Kak Asti. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Puji Tuhan, kami sehat-sehat. Kakak apa kabar? Puji Tuhan baik juga, luar biasa ya. Nah Kakak Wil, boleh diceritakan berapa jenis tanaman di Green Floresca ini dan bagaimana produksi tanaman ini, tanaman hidroponik maksudnya ya, dan perbedaannya dengan pertanian konvensional lainnya tuh seperti apa? Oke, baik Kak Asti. Jadi saat ini Green Floresca sendiri sudah memproduksi kurang lebih 7 jenis tanaman. Wow. Dan sudah kita pasarkan ke pasar pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Oke. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, bertani hidroponik dengan pertanian konvensional lainnya adalah terletak di media tanamnya, di mana dalam sistem hidroponik itu kita tidak menggunakan media tanah sama sekali, tetapi kita menanam di pipa-pipa seperti ini dan dialiri air sebagai media tanam dan media nutrisinya. Berbeda dengan pertanian konvensional itu melakukan penanaman langsung di tanah. Mungkin seperti itu. Jadi pemanfaatan lahannya juga tidak terlalu menggunakan media yang besar ya Kakak ya, tetapi dengan yang hal seperti ini saja sudah menghasilkan banyak tanaman. Betul luar sekali. biasa. Nah Kakak Will, untuk pemasaran ini Kakak menggunakan media sosial apa nih Kak? Oke, baik Kak. Untuk saat ini Green Floresca ada di beberapa platform. Yang utama kita pakai saat ini adalah Instagram dan WA Business. Tapi kita juga ada di platform Google Maps atau Google Business dan juga TikTok. Oke, jadi menggunakan media sosial yang ada ya, untuk mendukung pemasaran ini. Betul. Oke, berbicara tentang hidroponik nih Kak, pertanian ini. Nah, bagaimana pandangan Kakak berkaitan dengan pertanian atau pangan 5 atau 10 tahun yang lalu? Oke, baik. Untuk bisnis pangan sendiri mungkin 5-10 tahun itu petani-petani termasuk petani muda itu masih kesulitan dalam proses marketing ya, karena memang masih sangat terbatas, sosial media belum terlalu berkembang. Berbeda dengan sekarang, kita sangat dimudahkan dengan adanya platform-platform tadi seperti WA Business, kemudian Instagram, TikTok dan juga Google Maps. Oke, lalu untuk konsumennya sendiri Kakak bagaimana? Untuk konsumennya sendiri cukup banyak. Di Green Floresca sendiri sudah kurang lebih 4 tahun ini sangat mengandalkan konsumen yang me-reach out kita itu melalui platform digital. Dan yang paling banyak adalah dari Instagram dan WhatsApp Business. Berarti ini berkat media sosial juga betul, ya? Kakak, betul. Luar biasa. Ya. Nah, platform yang paling efektif itu selain Instagram tadi, apakah ada yang lain juga? Oke, untuk atau fokus di Instagram saja? Untuk saat ini Green Floresca berfokus di 3 platform utama sebenarnya. Yang pertama adalah Instagram dan TikTok. Itu untuk lebih ke menggait viewers, menggait calon-calon pembeli. Kemudian kalau WhatsApp Business itu adalah media yang kita gunakan untuk proses komunikasi ke tahapan pembelian atau proses penjualan itu sendiri melalui WA Business. Tapi untuk Instagram dan TikTok itu kita gunakan lebih ke untuk membangun branding, memperluas jangkauan pasar gitu Kak. Oke. Nah dari pengalaman Kakak nih selama memasarkan ini di media sosial, apakah media sosial itu benar-benar menghasilkan dibandingkan sebelum menggunakan media sosial atau tidak menggunakan media sosial? Tentu saja Kak, sangat menghasilkan jumlah penjualan ya kalau bisa dibilang, karena memang berdasarkan pengalaman kami di Green Floresca itu yang kami lakukan sejak awal, sejak 4 tahun yang lalu, di mana kami menjangkau pelanggan-pelanggan awal kami, kemudian juga sampai dengan sekarang itu melalui platform media sosial, karena kita tahu bersama bahwa pelaku pariwisata yang adalah pelanggan kami, mereka juga berkecimpung di dalam sosial media. Ketika Green Floresca ini juga dihadirkan ke sosial media, tentu itu akan mempermudah untuk kita bertemu dan sampai ke titik penjualan gitu. Oke, jadi ini juga ada pengaruhnya dengan followersnya ya? Iya, betul sekali Kak. Kalau sudah banyak, sudah lihat postingan, jadi orang sudah semakin tahu ya, sudah mengenal tanaman hidroponik ini. Lalu konten seperti apa yang paling efektif Kak? Apakah hanya untuk foto ataupun dibuatkan video sedemikian rupa? Oke Kak, untuk
tren saat ini itu kita harus membuat beberapa jenis ya. Terutama akhir-akhir ini sih sangat tren orang menonton reels Instagram dan juga video TikTok gitu. Yes. Dan kalau ditanya konten seperti apa, kalau boleh dibilang kita tidak membuat konten-konten yang terlalu hard selling begitu, yang hanya menunjukkan oh kita ada sayur harga sekian, tidak, tapi harus kita kombinasikan juga dengan parodi misalnya. Kalau boleh cerita sedikit, di Green Floresca terutama di Instagram juga bulan lalu itu kita punya konten yang hanya 8 detik, 9 detik itu menghasilkan 1,2 juta views. Gitu kan. Luar Jadi biasa. dan itu sangat berimpact langsung ke penjualan. Penjualan. Betul, Wow, ya. berarti ini dikemas sedemikian rupa ya, Kak ya. Betul Jadi sekali, tidak Kak. hanya sekarang monoton di satu tempat atau Ya. hanya video saja, tetapi dikemas sedemikian rupa Ya. sehingga ada konsumen atau penontonnya itu tertarik Untuk menonton, betul Kak. Luar Ya. biasa. Baik. Sejauh ini yang paling banyak viewernya ada berapa nih, Kak? Yang paling banyak yang nontonnya ada Ditonton. berapa? Sejauh ini kalau di Instagram itu 1,2 juta Oh, yang views tadi itu untuk ya. satu konten yang tadi itu. Oke. Ada juga di Instagram yang 70.000, ada yang sampai 20.000. Di TikTok itu ada yang sampai mendekati 30.000. Dan di TikTok juga sekarang algoritmanya cukup bagus ya untuk marketing sosial media, karena jangkauan algoritmanya itu bisa spesifik menyasar konsumen atau pasar yang kita butuhkan. Itu sangat membantu Kak. Berarti ini semakin menambah semangat kita ya. Betul Kak, pasti. Untuk selain bertani juga Ya. konten Iya, ya, jadi betul, konten Kak. kreator. Betul. Baik, Kak, banyak UMKM nih yang merasa bahwa harus memiliki budget yang besar dulu ya untuk mempromosikan. Apakah benar demikian? Saya kira itu kurang tepat ya, belum tentu ya, karena kita tahu bersama bahwa saat ini untuk marketing sosial media atau penggunaan sosial media itu kan gratis. Oke. Paling kita hanya membutuhkan modal untuk pakai data Ya, tentunya ya. betul. Sisanya hanya tinggal kita belajar atau berkreativitas bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Oke. Dan juga untuk belajar pun saat ini banyak yang gratis ya. Betul. Dengan platform di YouTube misalnya atau di TikTok, Instagram itu banyak juga akun-akun yang menawarkan pembelajaran pembuatan konten yang efektif, atau kita bisa benchmarking dengan konten-konten serupa yang mirip dengan bisnis kita gitu Kak. Oke, berarti di promosi ini tidak harus menunggu budget yang besar sekali ya. Betul, Paling Kak. hanya membayar pakai data ya 50 atau 100.000 gitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi terkadang hal yang biasa itu akan menghasilkan hal yang sesuatu yang luar biasa. Betul sekali Kak, betul. Mantap. Nah, Betul. menarik nih Kakak Will. Lalu apa strategi yang sederhana yang bisa langsung diterapkan oleh UMKM khususnya di bagian pangan ataupun yang pertanian hidroponik seperti ini? Mungkin solusi praktis yang bisa teman-teman lakukan ya, teman-teman pengusaha pangan atau yang juga bergiat di hidroponik khususnya, simpelnya adalah kalau sudah punya produk langsung saja difoto, divideokan, tidak usah khawatir foto atau videonya itu sudah menarik atau belum, atau harus beli gadget yang mahal misalnya. Tidak harus, tapi intinya adalah mulai dulu. Nah, nanti dari tahapan memulai tadi, ketika kita sudah sering foto atau membuat video, posting, nanti kita sendiri akan improve. Kita sendiri akan memperbaiki, kita sendiri akan belajar bahwa konten kita kayaknya ada kurang ini nih, ada kurang itu nih, next kita perbaiki apalagi gitu. Oke. Tapi Nah, pada itu- intinya mulai saja dulu Kak. Nah itu dia Kak, jadi terkadang orang berpikir bahwa harus punya HP yang Betul. standar dulu ya, Ya. yang kualitas Ya. kameranya bagus, baru mulai konten. Ya. Tapi ternyata tidak seperti Tidak, itu ya. Kak, tidak selalu. Gunakan media apa saja yang ada, Betul. intinya di kreativitas kita bagaimana Ya. membuat konten itu Ya. menarik ya, sehingga Betul. menghasilkan penonton yang banyak. Benar. Itu luar biasa. Nah, lalu Kakak, apakah jumlah followers ini juga bisa menentukan pasaran begitu ya? Ataupun terjualnya produk-produk ini? Dalam konteks bisnis Green Floresca ya, sebetulnya jumlah followers itu tidak selalu menentukan. Oke. Karena yang paling penting adalah siapa followersnya kita yang kita sasar. Jadi misalnya di Green Floresca sendiri, Instagram itu sekarang followersnya baru 1.700. Oke. Tetapi kita hampir bisa memastikan bahwa followers ini adalah yang sesuai dengan target kita. Oke. Orang yang ada di sekitar Labuan Bajo misalnya, atau yang ada di situ adalah para teman-teman kita yang memang bekerja di hotel atau resto sebagai purchasing, atau owner-owner UMKM lain yang membutuhkan sayuran dari kita. Intinya kita berusaha sebaik mungkin untuk menjangkau followers atau viewers yang memang sesuai dengan target market kita.
Oke. gitu Kak. Baik, ini sangat tidak terlalu menentukan juga ya, Betul. tetapi jaringan pribadi kita juga ya. Iya betul Kak, betul Yang Kak. mungkin tidak Betul. terjangkau di media sosial, tetapi tetangga-tetangga kita Iya, ataupun kenalan-kenalan juga by benar. WhatsApp gitu Benar, ya. Kak, benar, Kak, Oke, tapi itu masih di media sosial juga Iya kan? betul, WhatsApp bisnis juga media sosial. Lalu apa Iya. nih kesalahan yang paling sering dilakukan UMKM dalam bermedia sosial? Yang paling sering? Yang paling sering dilakukan UMKM di sini, kalau boleh saya berpendapat sih mungkin kurang konsisten saja sih Kak. Kalau misalnya mengarah ke digital atau marketing secara sosial media itu sebenarnya sudah banyak. Rata-rata teman-teman muda terutama yang juga bergerak di bidang pangan itu rata-rata sudah punya WhatsApp bisnis, sudah punya Google Maps atau Google Business, sudah punya akun TikTok, akun Instagram, Facebook atau Facebook Pro. Cuman terkadang memang kendalanya adalah kurang kreatif dan kurang konsisten gitu. Jadi sekali upload mungkin jangkauannya kurang oke, langsung down gitu, langsung down. Iya. Padahal seharusnya kita terus melakukan itu secara konsisten. Oke. Nah, dan dia akan naik secara eksponensial begitu. Ya, ya pelan-pelan. berarti ada dua ya, konsisten dan juga kreatif. kreativitas. Ya. Oke, karena konsisten ini yang berat. Berat betul Kak, betul sekali. Jadi hari ini kita konten, Ya. lalu kita melihat viewersnya tidak banyak, Ya. langsung down. Down, Nah ya. esoknya lalu kan ada pikiran, tidak yang nonton terus saja. Biasa saja. Iya, itu yang paling Paling menantang, banyak ya. paling banyak menantang. Jadi konsisten itu ya mungkin butuh proses juga ya, betul. dan perlu kita memberikan menyemangati diri sendiri ataupun sesama Betul. pelaku bisnis juga ya. Atau kakak di sini punya komunitas atau jaringan di khususnya kaitan dengan hidroponik? Kalau komunitas sendiri kita ada namanya komunitas Nurture Alumni Network. Nah, itu adalah komunitas alumni program Nurture yang juga bagian dari Urban Futures Indonesia. Dan saat ini kita di dalamnya ada teman-teman yang sudah tergabung, itu semuanya berbisnis di bidang pangan dan orang muda. Dan di situ kami selalu adakan kegiatan-kegiatan di mana kami bisa saling belajar, bertukar ide atau berbagi persoalan, berbagi solusi. Salah satunya juga tentang marketing, khususnya di sosial media marketing juga kami saling belajar, saling mendukung konten satu sama lain. Wah, itu yang luar Ya. biasa ya, harus saling mendukung satu sama lain ya di media sosial. Walaupun sesama tetangga berdekatan, tapi Ya. like, komen ya. Like, comment, and share, repost, betul Kak? Iya, karena dimulai dari hal komunitas yang terkecil dulu ya, Betul, keluarga, betul. teman, kemudian ke komunitas tadi ya, Ya. karena teman-teman komunitas juga pasti akan melihat reels dari kita, Betul, seperti itu. betul, Kak. Nah, itu yang paling penting, dan saling menyemangati, memotivasi itu tadi ya, Ya. yang paling penting, sehingga ketika satunya down, yang lainnya bisa membantu untuk Ya. lebih bersemangat lagi. Betul. Lalu kakak, menurut kakak bagaimana peluang UMKM pangan di era digital saat ini? Kalau Peluangnya bicara seperti peluang Kak, apa? tentu saja sangat tinggi ya, karena yang namanya pangan itu sudah pasti akan selalu dibutuhkan. Selama manusia masih hidup kan pasti selalu dibutuhkan. Ditambah lagi kita yang ada di Manggarai Barat atau di Labuan Bajo ini adalah tempat di mana ada kunjungan wisata yang tinggi begitu. Betul. Dan salah satu faktor pendukung pariwisata adalah pangan. Pangan. Karena tamu-tamu yang datang di sini juga kasarnya perlu untuk kita beri makan juga kan Kak. Betul. Jadi peluang bisnisnya cukup besar, dan kalau teman-teman membutuhkan cara atau metode untuk bagaimana bisa melakukan marketing yang baik atau menjangkau pelanggan lebih cepat, lebih baik, salah satunya adalah memang melalui sosial media marketing. Oke. Murah dan efektif gitu Kak. Betul Ya. sekali, dan walaupun tanpa kita membayar modelnya. Ya betul, bisa Diri jadi sendiri, model sendiri Kak. betul, Ya. memanfaatkan diri sendiri, Diri untuk sendiri, itu ya. benar, Baik, Kak, luar benar. biasa, dan kita juga bersyukur ya karena kita itu ada di era digital saat ini, Ya. sehingga memudahkan kita untuk memasarkan produk-produk kita betul, tadi Kak. ya, luar biasa. Dan nah Kak Will, jika Green Floresca baru berdiri hari ini dan masih belum ada budget ya, atau nol budget gitu, nah kira-kira promosi apa yang kakak lakukan di 30 hari pertama kerjanya? Atau aktivitasnya? Tentu saja Kak, sosial media marketing. Karena memang kalau Kakak tanya hari ini, sebenarnya 4 tahun yang lalu hal yang sama juga yang kami lakukan. Oke. Jadi begitu bisnis ini dimulai, kami langsung membuka akun Instagram, akun WhatsApp bisnis. Waktu itu TikTok belum, kemudian juga Google Map. Nah, dari situ seperti yang saya sempat sampaikan tadi, kita membuat konten sebanyak mungkin, sebaik mungkin yang kita bisa, Oke. tanpa harus berpikir yang terlalu ribet. Yang penting kita lakukan saja, kemudian kita posting secara periodik. Nah, nanti pelan-pelan dari situ akan mendatangkan banyak customer.
gitu. Oke, berarti ketika kita mulai dari nol, kita harus membaca, melihat peluang apa yang kita bisa manfaatkan Ya, gitu ya. Tidak betul. harus yang kembali kepada pertanyaan sebelumnya tadi bahwa tidak harus menggunakan budget yang besar ya. Benar, Kak. Intinya kita gunakan media-media yang ada. Betul. Baik. Lalu Kakak ini bisa flashback kembali ya, seperti Ya. apa sih sebenarnya yang menginspirasi Kakak untuk bisa membangun hidroponik ini kemudian memasarkannya dan hubungannya dengan platform media sosial. Jadi mungkin ada hubungannya Kakak memulai usaha ini, kemudian membaca peluang bahwa ini juga bisa dipasarkan dengan media sosial dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Plus dengan Labuan Bajo yang menjadi kota super prioritas atau premium. Baik, Kak, kalau untuk motivasi awalnya memang saya sendiri pribadi punya background di bidang pertanian. Oke. Kemudian ketika saya pindah ke sini memang saya melihat pasar pariwisatanya sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan tentu saja salah satu faktor pendukung utamanya adalah pangan. Yaps. Dan saya melihat ada gap di sayur-sayuran karena saya Oke. melihat tren saat ini tidak hanya di Labuan Bajo tapi mungkin secara nasional itu di TikTok atau di Instagram, di Facebook itu banyak yang saat ini orang sering mengontenkan tentang aktivitas mereka bertani. Yaps. Baik bertani secara organik, konvensional ataupun secara hidroponik. Oke. Dan itu juga memberikan saya gambaran secara langsung bahwa oh ini kayaknya kalau misalkan saya membuka kebun hidroponik, pasarnya ada. Dan untuk menjangkau pasarnya, apalagi Medianya? konteksnya B2B, medianya adalah sosial media. Karena B2B juga sendiri mereka misalnya hotel, restoran atau kafe-kafe di sini, mereka juga menjangkau pasar mereka lewat sosial media. Jadi ketika kita juga hadir dengan sosial media, ruang pertemuan kita Yaps. itu akan sangat mungkin dan sangat efektif di dunia digital. Oke. Gitu, Kak. Jadi ini betul-betul matang ya. Ya, kurang lebih. Sudah dipikirkan dengan matang, Ya. jadi satu kesatuan semuanya terjangkau. Ya, Satu kali dayung, 2-3 pulau. Benar sekali. Iya, karena Tepat, ya Kak, kita juga ya. bersyukur berada di Labuan Bajo ini ya, Benar. yang dimana Labuan Bajo ini menjadi kota super Premium. ya, dan wisatawan banyak yang ke sini. Dan ini juga salah satu pangan yang non organik kan? Yang Kalau organik ya. Organik, Kak. Yang organik kan. Ya. Jadi sehat. Ya, sehat karena kita tidak menggunakan pestisida sama sekali. Betul. Ya. Baik-baik. Lalu inilah manfaat dari media sosial tadi ya. Kita memasarkannya dengan jangkauan yang sangat luas, tidak hanya di seputaran kita saja, di seputaran rumah, Ya. kita jual di pasar, Ya. tapi jangkau dengan orang-orang yang tanpa kita lihat secara Ya, nyata. tanpa begitu. kita kenal secara langsung pun kita bisa langsung memasarkan. Oke, baik. Yang terakhir nih, Kak Will, apa pesan Kakak terhadap pelaku-pelaku bisnis di luar sana, khususnya UMKM pangan lokal, berkaitan dengan bagaimana cara mereka memasarkan atau memanfaatkan medsos yang ada? Oke. Baik, kalau boleh berpesan untuk teman-teman muda khususnya di Manggarai Barat yang saat ini sedang berkecimpung di bisnis pangan, khususnya pangan lokal, berdasarkan pengalaman saya di Green Floresca, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih giat lagi dalam memanfaatkan media sosial. Apalagi teman-teman yang sekarang mungkin kita bisa bilang generasi Z, itu kan sangat oke tuh dalam menggunakan sosial media atau pembuatan konten kan sangat kreatif. Sayang kalau itu hanya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi atau konten-konten pribadi. Oke. Jadi sebaiknya itu juga dipakai untuk mengembangkan bisnis, untuk mempromosikan produk-produk teman-teman UMKM. Dan kuncinya adalah konsisten dan terus mengasah kreativitas. Jangan ragu untuk belajar karena belajar saat ini itu gratis. Kita bisa temukan pembelajaran mengenai sosial media marketing itu tidak harus berbayar, banyak yang gratis di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ada banyak konten kreator besar yang menyajikan ilmu, menyajikan pengalaman mereka secara gratis untuk kita bisa pelajari. Oke, Mungkin itu, luar Kak. biasa ya. Jadi kita Ya. jangan menjadi penonton ya. Iya. Dan jangan hanya scroll saja, Iya. tapi kita belajar di media sosial dengan menjadikan orang lain sebagai motivasi kita. Dan Betul. yang paling penting adalah konsisten Konsisten. dan juga kreativitas. Kreativitas. Baik, Sobat Media Komsos, jangan menunggu bisnis Anda besar untuk mulai menggunakan media sosial. Mulailah dengan apa yang ada hari ini. Gunakan ponsel yang Anda miliki. Ceritakan proses usaha Anda dengan jujur dan lakukan secara konsisten dan juga kreatif. Demikian podcast kita kali ini bersama dengan Kakak Will, owner dari Green Floresca. Dan terima kasih Kakak Will sudah Sama-sama, berbagi Kak. pengalaman dan ilmu yang luar biasa sekali di pagi Terima hari ini. kasih. Semoga bisa menjadi motivasi dan menjadi ilmu yang berharga untuk kita semua. Demikian podcast kita. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya.